Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Suami yang ditinggalkan. Bab 351, bakat luar biasa putrinya. Lauren telah melajang selama bertahun-tahun dan karenanya memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap pasangannya. Dia jelas tidak akan menikahi sembarang orang. Jordan tidak ingin Lauren mengorbankan kebahagiaannya sendiri karena dia. Namun, Chris langsung kehilangan kesabarannya begitu mendengar itu dan membentak, "Pang, omong kosong apa yang kau ucapkan? Beraninya kau mencoba menghentikan Lauren untuk menikahiku. Apa kau ingin mati?" Jordan sama sekali tidak menghiraukannya dan masih menatap profil samping Lauren yang cantik. "Lauren, aku tahu kamu sama sekali tidak menyukainya, dan kamu tidak seharusnya menikahi seseorang yang sama sekali tidak kamu sukai. Kamu tidak akan bahagia jika kamu melakukannya." Agar dapat lebih dekat dengan Lauren dan menunjukkan niat baik kepadanya, dia memutuskan untuk memanggilnya dengan namanya alih-alih memanggilnya Nona Howard. Mirip seperti saat dia memanggil Victoria dengan namanya. Wajah Chris memerah, dan dia sangat marah. "Omong kosong. Lauren dan aku adalah kekasih masa kecil dan keluarga kami telah lama menjalin hubungan satu sama lain sejak generasi kakekku. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuknya daripada aku. Jika Lauren tidak menyukaiku, mungkinkah dia menyukaimu?" Pada saat ini, Lauren berkata dengan nada malas, "Jordan, kamu ayah Chloe jadi aku tidak akan keberatan kamu datang ke sini untuk menemuinya. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Apakah aku punya perasaan terhadap Chris dan apakah aku akan menikahinya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu." Suara Lauren terdengar dingin dan tegas. Dia tidak lagi selembut dulu. Ya, dia benar-benar marah pada Jordan. Mendengar Lauren menegur Jordan, Chris dan Rob menyeringai senang karena satu kalimat dari Lauren jauh lebih efektif daripada 10 kalimat dari Chris. Rob tertawa dan berkata, "Haha, kau benar, sayang." Chris mulai merasa puas diri dan berpuas diri juga. "Jordan, kau dengar itu? Lauren sudah bilang bahwa kau tidak berhak ikut campur dalam urusannya. Karena punya pengalaman masa lalu dengan Victoria, dan terutama Hailey, yang senang membuat masalah, dia sudah lama memahami wanita dengan baik. Seringkali, wanita suka mengatakan hal-hal yang tidak mereka maksud, terutama saat mereka sedang marah. Saat mereka marah, mereka cenderung mengatakan hal yang sebaliknya dari apa yang mereka rasakan." Jordan terus melangkah maju dan berkata, "Lauren, kamu marah padaku. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu padamu tadi malam. Aku hanya merasa sangat cemas dan tidak sabar karena tidak bisa menghubungi Victoria. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu, oke?" Mendengar ini, Chris langsung tertegun. Tidak heran kalau Lauren tiba-tiba mau menikah denganku. Ternyata dia pernah bertengkar dengan Jordan, ya. Melihat Jordan meminta maaf kepada Lauren dalam upaya mencari pengampunan, Chris takut Lauren akan memaafkan Jordan dan kemudian membatalkan pernikahan mereka. Oleh karena itu, dia buru-buru berhenti di depan Jordan untuk melindungi Lauren di belakangnya. "Apa yang kau lakukan berdiri begitu dekat dengan tunanganku? Minggir!" bentak Chris dengan keras. Jordan juga marah. "Pergilah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Lauren." Chris jelas tidak akan memberi Jordan kesempatan untuk berbicara dengan Lauren. "Saya tunangan Lauren. Kamu perlu izinku untuk berbicara dengannya." Memang, dia adalah seorang chauvinis laki-laki sejati. Tampaknya Lauren tidak akan diizinkan berbicara dengan orang asing setelah Lauren menikahinya. Melihat mereka berdua terlibat dalam pertengkaran yang semakin memanas dan hampir melakukan kekerasan fisik, Lauren menyela, "Jordan, mengapa kamu tidak masuk ke dalam untuk mengajari Chloe bermain piano?" Chloe yang selama ini cukup patuh berkata, "Ayah, aku ingin ayah berlatih piano bersamaku." Chris menimpali, "Benar sekali, pergilah bermain piano dengan Chloe. Lauren dan aku masih punya banyak hal untuk dibicarakan, seperti foto pernikahan, lokasi hotel, cincin pernikahan, dan sebagainya. Jangan halangi kami mempersiapkan pernikahan." Jordan sangat tidak senang dengan Chris dan dia juga ingin mengobrol dengan Lauren, tetapi mungkin mustahil untuk melakukannya di hadapan Chris. Chloe terus mempererat cengkeramannya pada Jordan, sehingga dia menuruti permintaannya dan masuk ke dalam rumah untuk mengajarinya bermain piano. Keduanya duduk di dekat piano dan Chloe pertama-tama memainkan sebuah karya yang diajarkan oleh guru pianonya, yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Namun, Chloe berhasil memainkannya dengan lancar. Jordan tampak sangat bangga saat ia mencium Chloe dengan gembira dan berseru, "Sayang, kamu hebat. Kamu jauh lebih jago bermain piano daripada aku saat aku berusia 4 tahun. Karena jari-jarimu sudah cukup cekatan untuk memainkan lagu dengan ritme yang cepat, mengapa aku tidak mengajarkanmu lagu yang lain?" Chloe setuju dengan senang hati, "Tentu saja, aku ingin ayah mengajariku memainkan sebuah lagu." Jordan mulai berpikir lagu apa yang akan diajarkan padanya. Jordan kini sedang tidak bersemangat dan yang dapat dipikirkannya hanyalah Victoria.
Oleh karena itu, ia memikirkan sebuah lagu yang agak sedih, If I Ain't Got You, oleh Alicia Keys. Intro lagu ini adalah lagu merdu dengan irama yang mulai turun dengan cepat, persis seperti suasana hatinya. Jordan meraih tangan kecil Chloe dan berkata, aku akan mulai dengan mengajarimu posisi jari-jari tangan kiri terlebih dahulu. Caranya sangat mudah. Tekan C dengan tangan kirimu, diikuti B, lalu A, dan terakhir G. Chloe bertanya, apakah hanya mereka berempat? Jordan mengangguk. Chloe berkata, itu sangat mudah. Kamu tidak perlu mengajariku. Aku sudah tahu cara memainkannya. Jordan tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan mengajarkanmu cara memainkan jari untuk tangan kanan, yaitu akord E, G, dan B. Ini adalah akord M, diikuti oleh Da F sharp untuk akord D. Ada tuts hitam di sini, lalu C, G, E, untuk akord C, dan terakhir B sharp F D untuk akord BM. Untuk setiap nada akord di tangan kanan, kamu harus memainkannya 6 kali berulang-ulang. Chloe mendengarkan dengan saksama dan bertanya dengan mata terbelalak, apakah saya memainkan akord untuk tangan kanan 6 kali bersamaan dengan 4 nada untuk tangan kiri? Jordan mengangguk. Chloe bertanya, seberapa cepat saya harus memainkannya? Jordan membelai kepala Chloe dan berkata, secepat yang kamu bisa. Chloe menekan kedua tangannya pada tuts dan segera mulai memainkan lagu itu. Dia benar-benar memainkan intro lagu itu dengan sempurna tanpa pernah mendengar lagu aslinya sebelumnya. Astaga! Melihat Chloe memainkan lagu itu dengan sempurna, Jordan terpana oleh bakatnya yang luar biasa. Dia memeluk Chloe dengan penuh keheranan sambil menciumi wajahnya tak henti-hentinya, membuatnya terkikik tak henti-hentinya. Putriku sayang, kamu benar-benar jenius. Kamu benar-benar mewarisi bakatku dalam bermusik. Aku sangat mencintaimu. Chloe juga tertawa dan berkata, ayah tidak bercukur. Jenggot ayah menusuk-nusukku, haha. Jordan segera meminta maaf telah menyakitimu, sayang. Melihat Chloe yang cantik dan menggemaskan, Jordan merasa sayang padanya. Chloe, aku bersumpah akan memberimu semua hal terbaik di dunia dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita kesulitan. Chloe mengangguk dan berkata, ya, aku percaya kamu akan melindungi ibu dan aku. Saat ini, Lauren dan Chris masih berada di luar halaman. Sesekali, perhatian Lauren akan teralih oleh suara piano dan tawa yang dibuat Chloe di dalam rumah, dan ia pun ingin masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Di sisi lain, Chris terus mendesak Lauren. Laure, aku sangat senang kamu sudah memutuskan untuk menikah denganku dan aku sudah memberitahu semua teman, saudara, dan hampir seluruh DC tentang pernikahan kita. Seperti yang kamu tahu, keluargaku memiliki status tinggi di DC dan pastinya tidak akan ada perubahan dalam pernikahan kami.